Welcome to Total Politik. Hari ini kita kembali di podcast politik. Ini pemandangannya rooftop dan Ya. gokil banget nih, kantor baru dari Betul. sebuah oligarki lawak Indonesia. Tuh gue baru denger tuh oligarki lawak. Lucu juga. Ya, oligarki Mantap. lawak. Dan gue sudah kedatangan seorang bintang tamu, orang yang ngikutin politik walaupun mengaku tidak ngikutin politik. Enggak Dan gitu. yang jelas beliau ini adalah, gua menyebutnya pimpinan gerakan separatis norma-norma sosial. Bener. Bisa. Banyak yang menganggap gue seperti itu. Iya. Lu pimpinan separatis, bro. Bener. Ya. Ya, sebenarnya tergantung tempatnya sih, Ri. Orang kayak gue kalau di Amerika jadi presiden. Kalau di sini jadi musuh masyarakat. Kalau di sini jadi gerakan separatis ya lu ya. Iya. Oke, selamat datang Reza Pardede. Selamat datang juga. Oh, udah lama orang nggak pernah nyapa gue pakai nama asli gue, Ri. Oh iya, Reza. Biasanya Coki biasanya. Nah, itu juga pertanyaan gua. Kenapa nama lu jadi Coki? Apa lu nggak pede dengan nama Reza itu? Apa itu iya, bentuk awal langkah lu melawan norma-norma masyarakat itu? Iya ya, kalau dipikir-pikir jangan-jangan memang dari dulu udah ada darah melawan norma gitu. Sebenarnya alasannya karena jadi dulu itu mulainya, Ri, dari gua itu SMP kan ada ospek. Ya, Terus karena gua orang Batak dipanggilnya Ucok. Ucok. Terus cok, terus lama-lama jadi Coki. Dan akhirnya semua orang jadi manggil gua Coki. Alasannya sangat primordial. Sangat nggak ada yang spesial sebenarnya, karena semua orang manggil gue Coki. Terus beberapa kali gue coba untuk meluruskan bahwa nama gue Reza. Terus mereka yang conclusion malah orang-orang di sekitar gue, mereka bilang enggak, kayaknya lo lebih cocok Coki deh. Karena kalau Reza itu orangnya kalem, lu tuh nggak ada kalem-kalemnya. Apaan itu? Wah, gua juga itu nggak norma ngerti. apa, Gue Bos? juga nggak ngerti. Emang Reza Rahardian? Nggak tahu gue. Dan akhirnya setelah itu banyak teman-teman gue dari SMP itu ke SMA, jadi gue akhirnya tetap dipanggil Coki. Habis itu teman-teman dari SMA gue juga naik ke kuliah, gue bareng-bareng juga, gue dipanggil Coki. Dan akhirnya udahlah, lo mau panggil gue Coki, it's okay. Gue jadi menyerah untuk mengklarifikasi bahwa nama gue adalah Reza. Gitu. Berarti itu adalah kekalahan pertama lu melawan norma-norma sosial ini. Betul. Yang untungnya tidak, ya nggak ada efek gimana Ya, juga. Malah sekarang jadi perlindungan sih, Ri. Yoi, jadi Karena merek dagang. betul. Dan perlindungan dalam arti dengan reputasi gue yang seperti ini kan orang taunya Coki Pardede, bukan Reza Pardede. Jadi orang tua gue nggak malu-malu amat. Jadi kalau misalnya Coki Pardede di kumpul keluarga kan, kayak keluarga gue tuh taunya yang bengal tuh Coki Pardede. Iya. Bukan Kan Reza Reza Pardede. Pardede. Jarang orang pakai nama Reza Pardede. He's a good boy ya. Iya. Ya reputasi itu kayaknya masih ada di keluarga besar gue kayaknya. Dan lu gimana, Cok, ngelihatnya ya nama lu diawali menjadi apa? Itu mungkin pengalaman pertama lu menghadapi norma sosial ya, dalam artian dari urusan nama aja lu harus mengikuti norma sosial gitu. Karena orang senengnya itu. Betul. Ya, jadi lu Betul. Lu merasa nggak lu kemarin di sama Panji sempat nyinggung Voltaire juga, gue lihat kan. Oh, Wah, iya, ini iya, oke iya, juga iya, bacaan iya. kawan nih. Iya. Nah, gue mau ngutip seorang filsuf Prancis juga setelah Voltaire, Voltaire. namanya Jean-Paul Sartre. Dia Hmm. bilang adalah orang lain itu adalah neraka untuk diri kita. Betul. Nah, lu setuju Betul. nggak dengan pernyataan tersebut? Lumayan setuju sih. Kalau menurut gua lumayan setuju. Memang dari awal gua itu sadar dengan keberadaan gua ya. Gua tuh ngerasa kayaknya memang
Sebenarnya sih keresahan gua dengan segala macam apa yang gua resahkan sih baru timbul begitu gua mulai banyak tahu, Ri. Sebelum gua banyak tahu, gua itu merasa bahwa apa yang terjadi atau tuntutan orang lain itu kayaknya biasa aja gitu. Oh, sebelum lu tahu. Sebelum gua banyak tahu gitu, gua merasa bahwa memang seharusnya begitulah sosial ini berjalan tuh harusnya seperti Begitulah itu. dunia semestinya. Begitulah dunia semestinya. Semestinya, Kalau misalnya yang kita di pressure oleh banyak orang, mungkin kita yang salah gitu. Jadi udah kita ikutin aja gitu. Ternyata semakin gue banyak tahu, semakin gue juga bergerak di bidang art juga. Ya. Kadang-kadang memang art kita nih agak berbeda dengan banyak orang. Sehingga kalau kita ikutin orang terus, lama-lama kita nggak bisa ngomong gitu. Iya. Dan akhirnya disitulah gue mulai sadar bahwa oh ternyata kalau kebanyakan orang bilang A, belum tentu A itu benar gitu. Itu bisa balik lagi ke kebutuhan kita pada saat itu, apakah A itu bisa jadi benar atau tidak gitu. Dan apakah gue setuju dengan statement yang bilang orang lain adalah neraka buat kita? Kayaknya itu akan lebih teraplikasi atau akan lebih terjadi apabila kita ini pemikirannya beda sendiri dengan orang lain. Itu sih menurut gua akan langsung berasa banget sih. Lu merasa beda ya? Gua ngerasa beda sih. Sebenarnya gua nggak bermasalah dengan perbedaannya, Ri. Gua nggak masalah dengan malah menurut gua perbedaan tuh yang bikin seru kan. Yang jadi masalah itu adalah mereka nggak siap dengan lu yang berbeda. betul, satu nggak siap juga nggak apa-apa, asal tidak pakai UU ITE aja. Sebenarnya gini, yang jadi masalah di Indonesia ini adalah banyak yang tidak siap dengan perbedaan, sehingga mereka butuh sesuatu untuk menjustifikasi bahwa yang berbeda ini salah. Dan salah satunya adalah UU ITE. Kalau buat gua secara pribadi. Kenapa ya orang, menurut lu nih pandangan lu ya, kenapa orang di Indonesia punya kecenderungan untuk memolisikan perbedaan? Itu dia gua, karena ada platformnya sih kalau kata gua, Ri. Karena disediakan sistemnya untuk melakukan hal itu, sehingga ya mereka merasa itu adalah jalur hukum yang harus mereka lakukan gitu. Kalau di Amerika kan ada namanya First Amendment. Di situ dilindungi berbagai macam hak. Ada kebebasan untuk berpendapat dilindungi, kebebasan untuk berkumpul dilindungi, kebebasan untuk melakukan demonstrasi dilindungi. Banyak kebebasan yang dilindungi oleh First Amendment di Amerika Serikat. Tapi satu yang nggak dilindungin, perasaan. Kalau di Amerika Serikat itu perasaan orang lain itu tidak dilindungi oleh hukum. Sehingga sangat jarang di Amerika Serikat tuh ada orang lain mempolisikan orang lain karena atas dasar tersinggung dan lain-lain, yang jarang. Biasanya mereka masuknya ke legal atau sesuatu yang memang ada hukumnya gitu. Nah, kalau kita tuh menurut gua memang disediakan ada sistemnya. Dan kalau sistemnya nggak ada, ya kita main hakim sendiri aja gitu. Gua ingat betul. Pertama kali gua nonton langsung Coki stand up itu, Ya. lu ada materi soal aksi damai, ingat gak lu? Oh iya benar. Di tempatnya Panji di Iya. Komika Made Market. Iya, anjir itu udah lama banget. Kita nggak akan share di sini, bro. Jangan. Bahaya banget. Itu bahaya banget. Iya, sebenarnya sih gitu sih. Gua dan satu lagi, biasanya orang tuh nggak siap sama perbedaan karena hidupnya kelamaan menurut gua, Ri. Kalau orang tuh umurnya kepanjangan, dia tuh nggak siap sama perubahan gitu. Ini teori lain lagi nih. Ya kalau buat gue Iya, secara pribadi, iya, gue banyak iya. ngobrol sama orang. Banyak orang yang dia nggak siap sama perubahan karena hidupnya tuh kepanjangan. Jadi masanya dia nih udah bukan masanya dia, udah ada masa lagi yang berubah satu lagi. Terus akhirnya dia jadi ngerasa, anjir, kok jadi gini dunia. Jadi di point of view dia, kok dunia kok jadi makin hancur. Padahal bukan makin hancur, dia udah kepanjangan hidup aja menurut gue. Masanya udah selesai. Dan gitu. mengikuti itu adalah cost buat mereka. Betul. Kayak misalnya contoh yang paling simpel adalah bagaimana kita memandang generasi di atas kita. Menurut gua ya,
banyak terutama followers gua nih dan anak-anak muda tuh ngerasa kayak kenapa sih generasi di atas kita tuh kayak om kita atau orang tua kita itu kolot-kolot. Kenapa sih mereka pemikirannya nggak tanda kutip progresif? Sebenarnya pada masanya orang tua kita, om kita itu progresif di masanya. di masanya, Iya. tapi generasinya udah mentok di situ aja. Sehingga mau kita rubah gimana pun, mau kita kasih tulisan apapun, mau kita kasih bacaan apapun, mereka nggak akan berubah karena mereka itu udah produk terbaik di zamannya. Udah stop. Ya, Dan akhirnya dengan pemahaman itu gue jadi jarang berdebat sama orang tua. Karena menurut gue ya udah mereka tuh udah terbaik di masanya. Sekarang giliran dan kayaknya tuh kita ini menarik. kita itu tanda kutip ya, kita mempermalukan generasi di atas kita. Itu tuh sudah pasti karena nanti generasi di bawah kita akan mempermalukan kita sebagaimana kita mempermalukan generasi di atas kita. Ya. Jadi memang hierarkinya gitu. Berarti lu setuju kalau ada yang bilang gini, jangan pernah lawan generasi di bawah lu. Karena tenaganya lebih banyak, Betul? pikirannya lebih progresif Iya, gitu. iya. Dan dia lebih adaptif dengan hari ini. Betul, dan sebenarnya kan juga sejarah membuktikan bahwa banyak perubahan dimulai dari generasi muda kan sebenarnya. Yang kadang-kadang hal itu sulit untuk diakui oleh orang-orang yang lebih tua karena sampai taraf tertentu mereka lebih banyak pengalaman, lebih bijak. Iya itu betul gitu. Tapi memang kadang-kadang terobosan baru atau apa itu dimulainya tuh dari yang muda gitu. Ini ada isu nih, Cop. Lu tadi udah nyinggung politik Amerika juga dan menyinggung bagaimana amandemen konstitusi pertama dan kultur masyarakat Amerika secara highlight gitu. Nah, lu tahu nggak lagi tren di Amerika itu ada istilah Tiger Mom, Tiger Dad. Tahu gua. Dan Gimana lu melihat itu? Yang mana generasi sebelumnya yang lebih pro kebebasan, pro keterbukaan dan ini sekarang gitu kan? Betul. Kayaknya gua nggak tahu ya. Gua tidak ada data untuk membackup hipotesa gua. Tapi kayaknya akhirnya Tiger Mom, Tiger Dad itu jadi populer karena kalau kita lihat di pendidikan Amerika itu biasanya yang jenius-jenius tuh orang Asia. Iya. Yang ranking 1, ranking 2 dan CEO Google, CEO mana gitu orang-orang Asia, India, orang China, Asia, India yang memang terlihat bahwa dibesarkan dalam yang Tiger Mom, Tiger Dad tadi gitu. Dan nggak tahu mungkin akhirnya gua nggak tahu. Mungkin akhirnya orang Amerika merasa kayaknya kebebasan kita terlalu bebas deh. Gua nggak tahu ya. Jadi akhirnya balik lagi ke Tiger Mom dan Tiger Dad. Tapi emang parenting tuh nggak ada bukunya. Setiap zaman tuh ada tuntutannya masing-masing gitu. Apakah Tiger Dad, Tiger Mom berhasil? Ada yang berhasil, ada yang enggak gitu. Sama juga dengan metode freedom dulu kan. Freedom dulu. Iya. Jadi ya kalau menurut gue sih balik lagi ke orangnya secara pribadi sih. Nah, ini penonton lu kenapa sih itu ceritanya penonton ML itu Deadwood semua panggilannya, bro? Karena gini, banyak yang pengangguran, Ri. Jadi banyak yang pengangguran, terus nonton YouTube terus Muslim bilang kalian ini udah pengangguran nonton YouTube tuh lebih sampah daripada kayu mati. Kayu lapuk gitu. Udah bukan lebih sampah, setara sama kayu lapuk yang bahkan udah nggak bisa jadi kayu bakar. Karena dia itu udah kayak lembab-lembab gitu. Jadi kita bilangnya Deadwood dan mereka malah seneng. Dibilang kayak gitu. Dan berarti benar dong ya yang mengkritik Jokowi pengangguran banyak ya. Ya kalau kita ngomong data ya emang ada aja. Apalagi karena event baru-baru ini kan emang banyak. Emang banyak pengangguran. Betul. Gila nih emang. Dan lu melihat kapan sih orang mulai mengoreksi dirinya gitu? Kayak Tiger Mom tadi, Tiger Dad tadi ya. Yang muncul kan itu koreksi kan. Betul. Terhadap kayaknya kita udah nggak sama lagi nih zamannya ya gitu. Betul. Kapan mulai muncul perasaan itu? Ya termasuk dengan Anda sendiri yang mulai lebih mature kelihatannya belakangan. Kalau gua sih jadi lebih mature belakangan ini karena kasus sih. Karena banyak kasus gitu. Jadi balik lagi ya, sebenarnya yang gua rindukan tuh Ri, Indonesia ada di tahap dimana kita bisa freedom of speech yang ideal, tapi kita masih jauh dari situ. Selama masih ada UU ITE agak susah untuk kita bisa berfreedom of speech gitu.
Nah, kenapa belakangan ini gue jadi lebih mature? Kenapa gue jadi lebih berubah belakangan ini? Ya karena gue sadar bahwa gimana ya? Gue harus sedikit berubah, tapi masih punya message yang sama supaya umur gue bisa lebih panjang. Di situasi seperti ini. Dulu tuh gue merasa bahwa udah terobos-terobos aja semua, lawan-lawan aja semua. Bisa, tapi itu kalau ibaratnya kayak kalau kita perang, kita kayak bawa machine gun, tembak sana tembak sini terus mati duluan gitu. Terus orang tiba-tiba lupa aja sama kita, terus ya udah nggak sia-sia juga. Jadi sekarang gue masih membawa message yang sama, tapi dengan cara yang lebih taktis gitu. Gimana caranya cari loophole dalam sistem, gue bisa bawa message yang sama, tapi masih tetap di jalur yang tidak terlalu sebrutal dulu lah gitu. Karena gue tuh pengen banget Indonesia tuh ada di level kita bisa berfreedom of speech dengan ideal. Karena ini efeknya bukan cuma tuh kayak apa? Yang ideal menurut gua, Amerika sebenarnya belum terlalu nggak ideal banget, tapi paling nggak kayak di Amerika Serikat lah. Tapi gue sadar juga Amerika Serikat sampai ke level itu tuh setelah banyak orang yang dipenjara juga. Ada Martin Luther King, ada Malcolm X, ada deretan banyak orang yang bahkan presidennya ditembak. Betul, ada deretan banyak orang yang dipenjara dan bahkan meninggal untuk membawa Amerika di level freedom of speech yang lumayan ideal. Nah, apakah gua akan menjadi salah satu korban menuju tangga supaya kita ada di freedom of speech yang ideal? Kenapa tidak? Kenapa tidak menurut gua? Karena sekarang gua udah sadar kayaknya di masa gua hidup agak berat freedom of speech itu. Karena kadang orang cenderung cuma pengen mendengar apa yang pengen mereka dengar aja. Kadang mereka mendengar apa yang nggak mereka pengen dengar susah. Dan lu merasa nggak lu juga menciptakan itu? Maksud gua, kita menyebutnya itu echo chamber ya. Jadi gaung ruangannya ya sebatas deadwood lu ini aja gitu. Iya, gua sih gini, kalau gua memang bikin konten untuk orang yang pengen nonton konten gua, tapi gua taruh di reach-nya yang ke umum. Gitu. Jadi memang konten ini dibikin untuk orang yang ingin menonton konten gua, tapi gua taruh di reach umum. Siapa tahu supaya kalau misalnya ada orang yang tiba-tiba muncul di home-nya atau apa gitu, terus dia lihat konten gua, ya mudah-mudahan bisa dapat referensi lah gitu. Lu setuju nggak sekarang ini kita dikutuk oleh algoritma? Dalam arti gimana tuh? Ya, yang pro semua. Google apa misalnya, lu buka YouTube pasti kalau lu suka buka bola, iklan Adidas muncul, iklan apa muncul gitu. Ya memang. Tapi sebenarnya memang algoritma itu nggak ideal buat gua karena akhirnya mempersempit referensi kita. Benar. Harusnya yang namanya referensi kan boleh datang dari mana aja. Lu orang kanan pun nggak masalah harus lihat konten kiri, dan lo orang kiri pun harusnya nggak masalah lihat konten kanan. Cuman karena ternyata tidak semudah apa yang gue ucapkan tadi, platform YouTube ini mencoba melindungi orang dari kemarahannya dengan cara bikin algoritma dan echo chamber supaya kalau let's say orang kiri ya udah lo di kiri aja, orang kanan akhirnya memang sampai taraf tertentu itu works, dalam arti akhirnya tidak ada ribut-ribut karena orang kanan juga nontonnya kanan aja, orang kiri nontonnya kiri aja. Ada kedamaian yang tercipta memang sampai taraf tertentu. Tapi untuk long term menurut gua itu jelek. Kenapa? Karena tidak ada pemahaman antar dua kubu ini, sehingga yang timbul adalah kecurigaan, prejudis dan yang lain-lain karena mereka nggak pernah dapat referensi lain selain dari ininya. Ya apa namanya? Gue menyebutnya politik seuzon. Iya. Ya, lu nggak saling kenal tapi lu benci aja bos. Iya betul. Padahal sebenarnya kalau dikasih kesempatan kenal aja, lu bisa ngerubah semua perspektif lo. Iya. Dan kalau lihat Coki dari tatonya aja ya, lu nggak akan mau ngomong bos. Gue gini-gini masih sholat. Iya, tapi maksud gue tuh memang algoritma tuh ada oke-nya, tapi untuk long term sih menurut gue agak bahaya sih. Gue gini sih bos. Pertanyaan ini muncul ketika gue ngelihat kawan gue. Ini kawan gue anak hubungan internasional, rajin beribadah. Ketika internet murah tuh masuk rumah, kita bermigrasi dari warnet ke rumah gitu ya.
kok gue lihat bahasa Inggrisnya gitu-gitu aja, malah bahasa Arabnya makin jago. Iya, gitu kan. iya, Jadi iya, artinya iya. dia dengan keterbukaan dunia hari ini, Iya. yang dia cari ya apa yang dia mau itu aja, nggak ada referensi gitu. Betul memang. Dan sekali lagi yang harus kita pahami adalah yang namanya internet itu ya memang nggak ada salahnya sih kita nonton apa yang ingin kita sukai. Ini kita lanjut. Break dulu ya, break bos. dulu ya. Azan, bos. Soalnya maksudnya suaranya kenceng banget. Iya. Nanti lo dibantah. Oke, gua melihat bahwa dunia ini kan makin terbuka. Ya. Tapi orang tetap membatasi referensinya. Betul. Nah, apa yang membuat itu menurut lo? Jadi echo chamber tadi ya. Iya betul. Kalau menurut gua karena orang senang sekali tanda kutip masturbasi dengan egonya sih menurut gua. Makanya dia membatasi referensinya supaya mereka mendengar apa yang ingin mereka dengar aja. Karena gini Ri, dapat referensi baru itu kan bisa merubah pemahaman kita. Tapi somehow gua nggak ngerti kenapa Ri, buat orang pada saat ada referensi baru, belief mereka yang sebelumnya atau apa yang mereka anggap benar sebelumnya kan terchallenge kan. Iya. Dan kadang daripada belajar lagi untuk melawan belief baru itu, mereka lebih baik ngeblok belief baru itu. Oke. Sehingga akhirnya mereka merasa bahwa menambah referensi itu bisa merongrong apa yang mereka percayai sebelumnya gitu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat dari kacamata yang berbeda, nggak harus masalah tentang itu kan menambah referensi kan. Ya lu tetap bisa ngambil yang bagusnya. Yang lo nggak setuju ya nggak usah lo ambil gitu. Dan omongan Coki Pardede juga nggak selalu semuanya benar. Yes. Gini loh, gue kan komedian. Komedian itu supposed to be funny, not supposed to be right. Yes. Kita hanya jadi lucu bukan jadi benar. Kalau gue banyak salahnya ya iyalah. Karena gue fokusnya bukan jadi benar, gue fokusnya jadi lucu. Dan seperti yang gue pernah ngobrolin sama Panji, untuk jadi lucu itu perlu salah. Perlu belok gitu, perlu ada yang belok, perlu ada sesuatu yang absurd, pokoknya perlu ada sesuatu yang belok gitu. Karena lucu dari sesuatu yang benar itu susah banget Pak. Iya, nama lu aja udah belok bos. Iya benar. Gitu. Gua kasih nama Reza kok jadi Coki kata bokap lu kan. Iya benar. Dan bahkan orang beranggapan katanya enggak, lu nggak cocok Reza. Reza tuh orangnya kalem, apa mereka udah punya interpretasi sendiri tentang yang namanya Reza gitu. Jadi menurut gua kenapa orang lebih suka terjebak dalam apa istilahnya? Echo chambernya ya karena mereka senang bermasturbasi di situ. Kayak mereka, oh ini bener kan? Gitu. Iya, karena lu setuju nggak nature-nya manusia itu nyaman dengan kesamaan? Iya, memang. Mereka nyaman dengan kesamaan gitu. Yang sebenarnya agak susah karena manusia makin banyak kan lama-lama kesamaan itu jadi relatif maksud gua. Kesamaan nggak bisa sih. Ya memang pada akhirnya setiap orang akan bergabung dengan tanda kutip golongannya ya. Kalau mereka suka kesini ya mereka akan kesini. Bukan golongan kami ya. Bukan, mereka suka kesini akan kesini gitu. Tapi ya maksudnya mereka juga nggak apa-apa lo tetap bergaul dengan orang-orang yang lo pilih, it's okay. Tapi jangan ngeblok atau jangan denial bahwa di luar sana ada lagi orang yang punya pemandangan atau punya pandangan yang berbeda. Dan biarin aja perbedaan itu ada ya, nggak apa-apa, biarin aja. Fakta yang terima aja itu. Dan lo nggak harus setuju. Gua dan Muslim itu tuh dua orang yang punya banyak perbedaan. Masalah kepercayaan pribadi, masalah menghadapi satu masalah atau bahkan pandangan politik kita kadang sedikit berbeda gitu. Tapi kita bisa temenan aja kok gitu. Karena ya paling perbedaannya Muslim yang gak bisa gue terima, gue jadiin referensi. Kayak oh ternyata ada orang punya pikiran kayak gitu. Udah. Lu banyak isu-isu agama nih, itu lu sengaja apa gimana sih? Nah kalau ditanya soal itu jawaban gue dua. Yang pertama adalah kalau gue ngebahas isu agama, itu biasanya gue membahas bukan agamanya per se, tapi oknum-oknum di situ. Jadi gue nggak bahas agamanya, gue bahas oknumnya. Itu yang kedua. Jadi orangnya, bukan agamanya. Yang mana orang suka salah paham, makanya gue kena masalah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, gue tuh punya point of view gini, Ri. Harus diakui, kebanyakan orang kan agamanya warisan.
Mau apapun warisan agamanya. tanpa surat wasiat. Betul. Tiba-tiba dia udah A aja, tiba-tiba dia udah B aja gitu. Nah, sebenarnya dengan gua ngebawa jokes tentang agama, paling enggak ini tuh membuat mereka bertanya, oh iya kenapa gue pilih A ya? Iya. Akhirnya dia belajar lagi. Harapan gue sih ke situ. Gitu kan harapan Anda. Iya memang. Maksud gue tuh kayak ya men-challenge apa yang selama ini udah kita percayai. Ya either lu makin kuat atau makin lemah. Ya atau jadi murtad aja. Gak itu jokes. Tapi maksudnya kan memang. Tapi kan maksud gue kan memang ya harusnya yang membuat kita berpikir bahwa oh iya selama ini gue A. Terus ada narasi ini. Ya nggak apa-apa, maksud gue ya men-challenge diri kita supaya mengingatkan bahwa paling enggak akhirnya kita memilih sesuatu karena itu pilihan kita bukan karena warisan. Lu gitu nonton Forrest Gump nggak? Nonton sampai habis gue nonton. Salah satu film terbaik sih. Tesis utama Forrest Gump menurut lu apa sih di film itu, tau nggak lo? Ini berkaitan sama omongan lu tadi nih. Nangkep nggak lu pesan message utamanya ya? Nggak, kalau lo apa? Kalau yang lo Kalau menurut gue ya, ya. Ini menurut gue nih bisa beda kita. Ya. Jadi ada keyword di film itu, dia bilang semua Forrest itu manusia seperti kita semua. Ya. Tapi yang membedakan manusia adalah stupid as a stupid does. Oh iya, benar. Jadi semuanya itu iya benar, ya kan? benar. Kebodohan adalah berlaku seperti orang bodoh. Iya. Kelakuannya bodoh. Iya, benar. Apakah lu menganggap kelakuan orang beragama di Indonesia so stupid gitu? Ada yang iya, ada yang enggak sih, ada yang enggak yang menjadi keresahan lu tentunya. Iya. Enggak. Menurut gua nah ini balik lagi ke freedom of speech ya. Ini balik lagi ke freedom of speech gitu. Gua itu kadang bahkan gue tidak beropini loh. Kadang bahkan gini, gue cuman ngasih tahu ada fakta A di masyarakat. Gue kasih spotlight nih. Itu bahkan bukan opini gue, itu cuman fakta yang ada di lapangan. Gue kasih spotlight. Terus tiba-tiba orang marah. Loh kalau lu mau marah dong sama society. Gue kan cuman ngasih spotlight ke apa yang ada gitu. Ini loh yang lu kerjain selama ini. Betul. Kenapa buruk rupa cermin dibelah? Kalau nggak pandai menari jangan lantai disalahkan. Betul, kurang lebih seperti itulah. Kadang tuh bahkan gue tidak beropini. Kadang gue cuma kasih ke spotlight ke hal-hal yang ada. Kadang memang gue ngasih opini. Tapi kan balik lagi, opini kan hanya sekedar opini. Gue tidak mengkondem orang yang melakukan hal itu. Ini cuman opini gue secara pribadi. Yang maksud tujuannya bukan menghina, maksud tujuannya bukan mendiskreditkan. Maksud tujuannya ya ini opini pribadi gua gitu. Lu mau marah boleh, asal jangan dilaporin polisi gitu. Karena nggak ada intensi untuk mendiskreditkan atau apa kalau buat gua. Tapi gini Cok, ini lu sadar gak sih di Indonesia itu kode genetik kita itu adalah agama dan politik, agama dan negara gitu. Sejak masa pertama awal kemerdekaan kita berdebat dasar negara kita Islam atau tidak segala macam sampai hari ini dan betul. Lu coba membongkar kode genetik itu gitu dan orang berpandangan paling enggak kayak begitu gitu. Ini ada peti nih, selama ini tuh orang anggap peti ini ya begitu adanya. Betul. Tiba-tiba Coki datang dan dia bongkar itu. Iya betul. Kalau gua sih gua sadar banget apa yang gua lakukan ini memang berat, panjang, bahkan kalau lo bilang tadi udah ada kode genetiknya bahkan. Gue sadar. Kalau di Amerika kan black. Yes. Gitu kan? Yes. Gue sadar. Tapi bahkan ada yang bilang, Cok kalau lo tidak puas dengan tinggal di Indonesia, lo pindah ke luar negeri aja. Ada yang bilang seperti itu. Kenapa lo bunuh diri lo pelan-pelan dengan ada di sini? Lo pindah aja ke luar negeri. Cuman kalau gue pindah ke luar negeri, itu jadi rangkaian banyak kekalahan dalam hidup gue gitu. Oke. Dari nama aja kan gue udah kalah nih. Masa way of life gue kalah lagi, cabut gitu loh maksud gue. Gue lebih menerima. Gak apa-apa gue gak berhasil, perjuangan gue gak berhasil, tapi gue udah mencoba. Daripada gue let's say mengelak, tidak melakukan perjuangan itu, dan akhirnya nanti di sisa akhir hidup gue bertanya-tanya. Kayak jangan-jangan kalau gue coba berhasil. Iya, jangan-jangan. Jadi gue wondering gitu. Jadi mendingan
gue coba aja, dan kalau memang nggak berhasil ya udah. Tapi paling nggak nanti diingat dulu ada seseorang yang namanya Coki Pardede, dia mencoba melakukan ini dan ya dia nggak berhasil. Ya akhirnya itu jadi referensi buat di bawah gimana caranya supaya berhasil atau dan yang lain-lain. Ya Obama pun kan sebuah puncak dari percobaan yang udah bertahun-tahun kan, dari Martin Luther King segala macam kan sampai ke Obama kan. Dan kalau semua orang mikirnya adalah cabut luar negeri, sistemnya nggak pernah ke challenge. Maksud gue, menurut gue memang supaya bisa berhasil perlu proses dan perlu kegagalan yang harus terjadi. Kalau gue jadi salah satu kegagalan yang bisa akhirnya merubah sebuah sistem, it's okay. Gue jadi bagian dari perjuangan itu, it's okay. Dan sekarang gue udah mulai berdamai ya. Bahkan mungkin sampai gue meninggal pun, apa yang gue idam-idamkan Indonesia jadi tempat yang ideal untuk freedom of speech kayaknya nggak akan terjadi. Gue udah mulai berdamai dengan hal itu gitu. Tapi setidaknya gue coba untuk tanda kutip berjuang dengan cara gue gitu. Karena kalau freedom of speech-nya udah jalan, seninya juga akan maju, politiknya juga akan maju, semuanya akan maju. Karena setiap orang akhirnya referensinya terbuka. Jadi nggak lo yang kayak tadi kita bilang tadi, yang jadi masalah kita kan adalah orang cenderung terpenjara dengan referensi dia sendiri. Tapi kalau freedom of speech-nya nanti udah jalan, orang referensinya terbuka dan akhirnya bisa saling mengambil hal positif dari hal yang berbeda gitu. Menurut gua sih gitu. Dan ini menurut lu, gue kalau di dunia diskursus gitu ya, kan gue cukup rajin menulis dulu lah gitu kan. Ada istilah itu tulisan balas tulisan. Iya betul. Lu pernah dengar itu ya? Iya. Nah sekarang tuh kenapa sih berat melakukan jokes dibalas jokes gitu? Misalnya kayak gue contohin, misalnya kayak dulu Haji Agus Salim kan jenggotan. Datang ke podium, semua kongres ngeluarin suara kambing, gitu kan. Nah terus dia mulai pidato, terus dia bilang, di sini bukannya orang semua, saya cuma akan mau ngomong sama orang, katanya. Jadi ada jokes lain yang lebih, lebih kontemplatif menurut gua. Karena kalau buat gua ya, entah kenapa narasi yang terbangun di sebagian besar masyarakat kita adalah respon pertama dari sebuah statement itu yang paling benar, seolah-olah. Padahal menurut gua, kalau kita udah bisa balas jokes dengan jokes, itu menurut gua freedom of speech-nya udah jalan. Tapi kita belum sampai ke sana. Pada saat ada jokes, itu dianggap sebagai serangan personal tiba-tiba. Gini deh. Kita ngomong tentang masalah ketersinggungan. Buat gua tuh ketersinggungan itu adalah pilihan. Kalau buat gua ada statement Coki jelek. Itu kan statement Coki jelek. Yang memilih untuk tersinggung atau tidak dengan statement itu sebenarnya adalah diri gua. Tapi kenyataan yang terjadi di masyarakat kita adalah, misalnya ada statement Coki jelek, auto tersinggung. Kita tidak memberikan diri kita otoritas untuk memilih bagaimana kita bereaksi terhadap statement tersebut. Artinya lu gak punya otoritas penuh terhadap diri lu juga. Betul. Atau anggaplah pada tersinggung adalah refleks. Oke, misalnya Coki jelek, gue langsung refleks nih tersinggung. Anjing, kok gue dikatain jelek? Tetap ada pilihan lagi selanjutnya. Outputnya mau elegan atau brutal. Brutal, benar. Kita sih pasti brutal. Itu bukan pilihan. Jadi bukan. Nah, intinya mau tersinggungnya adalah refleks atau tersinggungnya adalah pilihan, outputnya itu selalu yang. Tapi gini, Cok, sorry. Lu pernah mikir nggak? Jangan-jangan orang-orang ini tidak punya metode untuk menyampaikan pikirannya. Maksud gue gini, kalau gue Ariel, gue sebel sama lu, gue bikin lagu. Betul, gitu misalnya. Betul. Kalau gue misalnya, let's say gue Raditya Dika, gue nulis buku. Kalau gue jadi Coki, gue sebel sama kelakuan orang beragama, dalam tanda kutip, gue bikin materi stand up. Betul. Nah gini, gua nggak apa-apa kalau memang itu kapasitas terbaik dia untuk mengucapkan keresahan dia terhadap gua dan dia marah-marah, dia menghujat, it's okay. Harus digarisbawahi, yang gua masalah tuh bukan kebencian mereka ke gua, bukan. Yang gua permasalahkan adalah kadang kebenciannya ini jadi
mereka ngelaporin gue ke polisi, bikin repot gitu. Terus mereka juga ngejar-ngejar gue atau bahkan mengancam keamanan gue gitu. Kalau cuman sekedar sampai hate speech nggak apa-apa. Gue tidak pernah masalah dengan orang yang nggak suka sama gue, dengan orang yang menjelek-jelekan gue, dengan orang yang menghujat gue nggak pernah masalah. Kalau gue menggunakan UU ITE sebagaimana orang lain menggunakan UU ITE ke gue, bisa banyak yang gue penjarain. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.